Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga yang hari ini datang, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Untuk KM-nya siapa? Fahri. Baik, untuk Fahri dipersilakan untuk membuka pelajaran dengan baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa tuh? Kenapa Aisyah? Oke, Aisyah izin ya. Yang lain ada yang nggak masuk? Kenapa Faiz? Oh sakit. Oke, untuk yang sakit kita berdoa semoga minggu depan bisa ketemu kita lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk yang nggak bisa masuk atau izin hari ini semoga punya kesempatan di lain waktu untuk ketemu kita lagi. Amin. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai jurnal umum. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian jurnal umum, kemudian ada macam-macam jurnal, lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk, ada bentuk jurnal umum, kemudian ada debit dan kredit, lalu ada sistematika pencatatan transaksi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, jadi Bapak mau minta kalian menonton sebuah video, lalu kalian mengaitkan dengan materi pembelajaran hari ini. Untuk videonya Bapak lihatkan. Apa ini? Baik anak-anak, setelah melihat video barusan, menurut kalian gimana sih apa hubungannya video ini sama materi pelajaran hari kita hari ini? Ada yang mau jawab? Oke, Windy. Bagaimana tanggapannya? Menurut saya Pak, kan tadi disuruh buat jurnal, tapi jurnalnya itu ada yang tidak berurutan tanggalnya dan akunnya itu ada yang keliru juga. Nah berarti jurnal umum itu harus secara apa ya, dicatatnya itu harus secara kronologis, jadi harus berurutan dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Dan untuk akun-akunnya itu harus disesuaikan dengan transaksinya juga, seperti itu. Baik, terima kasih buat Windy. Benar ya kata Windy barusan. Jadi dengan pencatatan yang benar itu barulah bisa dikatakan sebagai jurnal umum gitu. Nah selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengertiannya. Jadi eh, dari penjelasan video barusan juga, jadi jurnal umum itu adalah catatan atau buku harian yang digunakan dalam akuntansi untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Nah, dari video tadi aja ada kesalahan gitu di dalam videonya, yaitu kayak pencatatannya tidak secara kronologis, yaitu tanggal-tanggalnya kayak berbeda gitu. Tidak berurutan dari tanggal 1 sampai 31 tapi ngacak. Lalu ada akun-akun yang salah. Nah, ini tuh kesalahan fatal gitu dalam membuat jurnal umum. Kemudian jurnal umum juga
Jadi karena ini mencatat semua transaksi keuangan, itu mencatat segala macam termasuk kayak penerimaan kas, lalu penjualan barang, terus transaksi lainnya. Kemudian di sini ada macam-macam jurnal. Jadi selain jurnal umum ada juga yang namanya jurnal khusus. Nah, untuk membedakannya, jadi untuk jurnal umum sendiri kan transaksinya secara umum gitu. Jadi semuanya dimasukkan dalam satu buku gitu. Sementara untuk jurnal khusus dia sudah dikelompokkan masing-masing sesuai tujuan dari akun-akun tersebut. Itu perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus. Untuk jurnal khusus mungkin akan dijelaskan dalam mata pelajaran dalam pertemuan berikutnya. Kemudian ini untuk bentuk jurnal umum. Jadi untuk bentuk jurnal umum sendiri ada kolom-kolomnya yang berisikan tentang tanggal, keterangan, lalu ada debit dan kreditnya. Untuk tanggal sendiri itu berisi tentang waktu terjadinya transaksi gitu. Jadi seperti yang ada di video tadi, misalkan ada transaksi yang terjadi, itu langsung masuk ke jurnal umum, dicatat di hari itu juga supaya supaya nggak bercecer gitu dan nggak beda-beda pemasukannya dan jadinya nggak berurutan gitu kalau misalkan dicatatnya nggak kronologis. Lalu untuk keterangannya, di sini keterangan diisi nama perkiraan atau akun-akunnya. Jadi setelah kalian mengidentifikasi bukti transaksi, lalu kalian setelah kalian mengidentifikasi bukti transaksi, lalu kalian mengelompokkannya ke dalam sebuah akun gitu. Nah, di situ ditulisnya di keterangan. Sementara untuk debit dan kredit sendiri yaitu nilai-nilai dari akun-akun tersebut. Nah, untuk kalian menentukan debit dan kreditnya itu kalian harus mengenal gitu yang namanya persamaan dasar akuntansi. Terus kalian harus tahu saldo-saldo normal setiap akun. Di sini ada 5 akun utama gitu. Yang pertama ada aset, terus yang kedua ada utang, lalu ada modal, ada pendapatan, dan ada beban. Untuk akun aset dan beban itu saldo normal akunnya ada di debit. Jadi kalau misalkan saldonya bertambah, kalian akan meletakkan nilainya di dalam debit, di kolom debit. Sementara untuk akun utang, modal, dan pendapatan, jika bertambah, saldo normalnya akan berada di kredit. Nah, di sini sistematika pencatatan jurnal umum. Jadi setelah kalian mengidentifikasi bukti transaksi di sini, nah bukti transaksi di sini itu sebagai bentuk pertanggungjawaban gitu atas kalian itu kalau kalian udah benar-benar melakukan transaksi gitu. Jadi kalau misalkan gak ada bukti transaksi, itu kayak kalian tuh nggak sah gitulah ibaratnya untuk dicatat dalam jurnal umum. Kemudian untuk pencatatan, jadi setelah kalian mengidentifikasi bukti transaksi, kalian baru boleh menentukan gitu apakah akun tersebut akan masuk ke debit atau kredit. Kemudian ini ada contohnya. Ada yang mau bacain contohnya? Oke. Baca. Oke, Tuan Ade mendirikan perusahaan pada tanggal 1 Januari 2010. Berikut transaksi yang terjadi pada Januari 2010. Yang pertama itu menanamkan modalnya ke perusahaan berupa uang tunai sebesar 1.500.000. Yang kedua, perusahaan menerima uang pinjaman dari bank sebesar 2 juta. Terus yang ketiga, perusahaan ini mengeluarkan uang untuk biaya iklan sebesar 30.000. Oke, dari contoh ini ada yang mau jawab untuk nomor 1, kira-kira akunnya bagaimana untuk dicatat di jurnal umum? Baik, Silmi. Untuk nomor pertama, jurnalnya kas bertambah sebesar 1.500.000 dan di debit, dan modal bertambah di kredit sebesar 1.500.000. Bagaimana teman-teman? Apakah benar? Oke.
Untuk soal nomor 2, ada yang mau jawab? Oke, Dede. Untuk nomor soal 2, jurnal umumnya itu adalah kas di debit sebesar 2 juta sama utang di kredit sebesar 2 juta. Bagaimana teman-teman? Apakah benar? Benar gak? Oke, jadi nomor 3, siapa yang mau jawab? Oke, Fahri. Untuk nomor 3 ini berarti perusahaan mengeluarkan uang untuk biaya iklan, berarti beban iklannya bertambah di debit sama kasnya berkurang di kredit, Pak. Baik, dari Fahri benar gak tadi teman-teman? Oke, nah dari Fahri tersebut juga benar ya. Jadi misalkan kayak di yang pertama tadi, ini kas kan dia jadi menanamkan modal ke perusahaan berupa uang tunai. Nah ini tuh jadi kasnya bertambah gitu. Nah itu akhirnya diletakkan di dalam debit. Sementara di kreditnya itu akan ada akun modal karena dia menanamkan modalnya gitu ke perusahaan. Yang selanjutnya mungkin mirip-mirip juga ya. Nah setelah kalian belajar jurnal umum, nanti Bapak akan melakukan tes gitu pada kalian, apakah kalian sudah mengerti mengenai jurnal umum atau tidak. Nah untuk itu kalian tolong buka quizzes soalnya pakai kode. Tadi pakai ini aja. Baik, udah pada buka quizzes belum? Baik, untuk kodenya apa tulis di sini aja ya? Ini kan? Ini. Tujuh satu. Kenapa? Apa? Udah kan? Udah lah, langsung. Oh ini pen. 718925. Enggak. Baik, udah 10 peserta yang masuk. Bapak tunggu sampai 1 menit lagi. Baik, sudah 14 peserta yang masuk, 14 murid. Jadi mungkin langsung Bapak mulai aja ya. Waktu kuisisnya 2 menit lagi.
Baik, waktunya sudah habis, Bapak akhiri. Oke, di sini ada yang juara pertama ada X. Siapa X? Sama lagi. Terus yang kedua ada N, EN. EN, Endah. Yang ketiga ada beruang kecil. Siapa beruang kecil? Oke, nanti pulang sekolah temui Bapak. Baik, setelah kita belajar mengenai jurnal umum hari ini, apakah ada yang mau mengambil kesimpulan dari pembelajaran tadi? Parah. Ya Pak, jadi kesimpulan dari materi jurnal umum ini, kita jadi tahu Pak ketika dalam perusahaan ataupun misal kita punya bisnis, itu tuh jurnal umum ini sangat penting gitu, dimana nantinya itu tuh bisa membantu kita dalam pencatatan keuangan untuk melihat transaksi-transaksi apa saja yang terjadi di kegiatan bisnis atau perusahaan tersebut kayak gitu. Terus kita juga jadi tahu gitu ketika kita membeli peralatan ternyata itu menambah beban kita gitu, jadi itu juga harus dihitung dari satu persatu. Jadi dari jurnal umum saja kita sudah melihat gitu bagaimana perputaran pendapatan ataupun beban yang kita miliki gitu pada dalam perusahaan untuk melihat apakah perusahaan kita nantinya akan untung atau rugi gitu Pak. Baik, benar kata Pak Ria tadi. Selain buat perusahaan juga ini sebenarnya jurnal umum ini bisa buat sehari-hari juga gitu. Oh boleh. Buat sehari-hari juga seperti kalau misalkan kalian beli-beli sesuatu, terus kan kalian misalkan biar keuangan kalian stabil gitu, jadinya kalian harus nulis di sebuah pencatatan gitu. Salah satunya bisa buat jurnal umum buat kalian sendiri. Mungkin cukup pembelajaran Bapak hari ini. Sebelum menutup pelajaran, Bapak pengen ini ditutup dengan doa dulu. Ketua kelasnya boleh Waladi. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat murid-murid yang sudah hadir hari ini. Next time kita bertemu lagi. Terima kasih. Sudah Bapak.